Pengakuan wanita muda bernama Puspita Wahyuningsi atau Pipit yang mengatakan telah dihamili oleh bintang sinetron Agung Dumadi akhirnya memasuki jalur hukum. Itu setelah hari Rabu 12 November lalu Pipit ditemani oleh pengacaranya Ruhut Sitompul melaporkan Agung ke Polda Metro Jaya karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Seperti diketahui selama ini melalui media massa, Pipit menyampaikan pengakuannya telah dihamili oleh Agung dan meminta Agung untuk bertanggung jawab atas. Model video klip lagu Posesif dari grup Naif, Jenny Stavia alias Afi, Kamis sore kemarin dipindahkan ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pemindahan Afi alias Raden Joko Wiratmo Suwito ini dilakukan setelah kasusnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rasa haru mewarnai proses pemindahan Afi ke rutan Pondok Bambu. Karena ketika mobil tahanan yang akan membawa Afi dari gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke rutan Pondok Bambu akan berangkat, ibunda Afi yaitu Marina yang turut menyaksikan kejadian itu tiba-tiba saja jatuh pingsan. Melihat itu, Afi yang sudah berada di dalam mobil tahanan terlihat menangis. Meski begitu, sebelum peristiwa itu terjadi, Cek dan Cek sempat meminta tanggapan Marina dan Afi mengenai pemindahan Afi ke rutan Pondok Bambu. Ya sedih sekali sih, apalagi tadi kami lihat dia di borgol. Enggak mau udah. Anak saya pun apa salahnya sampai begitu. Nggak ada masalah untuk aku terima aja. Aku dari awal sampai saat ini aku santai-santai aja gitu. Aku biasa aja, aku bawa enjoy aja. Yang penting yang penting aku bisa bawa diri juga dan semuanya pasti akan menerima. Kalau kita baik pasti Tuhan akan menolong kita. Ada satu hal yang menarik ketika aparat hukum ingin memindahkan tempat penahanan Afi. Hal itu berkaitan dengan kehidupan Afi yang seorang waria. Karena status warianya itu, maka ia perlu mendapat pertimbangan khusus dari aparat hukum sebelum diputuskan ditahan di rutan Pondok Bambu. Karena sesuai jenis kelamin, Afi adalah pria, tapi dalam kesehariannya penampilan fisik Afi adalah wanita. Mereka bingungkan yaitu jenis kelamin. Aku tetap perempuan, namanya kita gadis. Ember, kita kan tetap gadis, Pak. Benar kan? Walaupun atasnya wanita, bawahnya tetap bisa nunjuk. Makanya mau ditaruh di mana? Cipinang atau Pondok Bambu? Jalan damai. Apa lebih baik dipulangkan aja kali ya? Ya aku terima deh dimasukin kemana aja gitu. Walaupun dia status ininya laki-laki, tapi yang kita ketahui bahwa dia berperilaku seperti itulah yang ini kan yang penting kan bahwa dia masih dalam status penahanan. Secara psikologis barangkali ya dia lebih di Pondok Bambu gitu ya. Karena mungkin lebih cocok gitu. Setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, lantas kapan Afi akan menjalankan persidangan atas kasusnya itu? Mungkin sidangnya setelah Lebaran ya. Karena kan ada hari libur itu, pengadilan juga begitu. Kita punya schedule menyesuaikan dengan hari libur. Selama ini pihak Afi menyangkal tuduhan Afi memakai barang-barang haram. Tapi dengan prosesnya kasus Afi itu di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan memindahkan Afi ke rutan Pondok Bambu, menandakan aparat hukum serius menangani kasus yang menjerat Afi. Aku jalanin aja, yang penting aku minta doanya rekan-rekan wartawan sama semua penggemar saya lagi. Ini ulasan yang kedua kali ya. Maksudnya yang pertama kan saya udah sakit, saya udah minta doanya dari semuanya, ternyata terima kasih tercapai saya bisa sembuh, bisa hidup kembali. Nah sekarang dalam bulan suci ini juga, walaupun saya beragama Kristiani, saya minta doanya lagi supaya saya cepat selesai persoalannya. Pernyataan wanita muda bernama Puspita Wahyuningsi atau Pipit yang mengaku telah dihamili oleh artis sinetron Agung Dumadi sepertinya akan terus berkembang. Pasalnya kedua belah pihak kini sama-sama telah diwakili oleh tim pengacara terkenal. Pipit diwakili oleh Ruhut Sitompul, sementara Agung diwakili oleh tim pengacara dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution. Selain itu, hari Rabu kemarin, pihak Pipit telah melaporkan Agung ke Polda Metro Jaya. Melihat perkembangan itu, apakah peristiwa tersebut nantinya akan diselesaikan secara hukum? Lalu kenapa juga para pengacara papan atas mau menangani kasus tersebut?
Pengakuan wanita muda bernama Puspita Wahyuningsi atau Pipit yang mengatakan telah dihamili oleh bintang sinetron Agung Dumadi akhirnya memasuki jalur hukum. Itu setelah hari Rabu 12 November lalu Pipit ditemani oleh pengacaranya Ruhut Sitompul melaporkan Agung ke Polda Metro Jaya karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Seperti diketahui selama ini melalui media massa, Pipit menyampaikan pengakuannya telah dihamili oleh Agung dan meminta Agung untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Namun sejak awal pemberitaan, Agung selalu menyangkal bahkan mengaku tidak kenal dengan Pipit. Tentang dilaporkannya Agung oleh Pipit, berikut pernyataannya. Nah, di laporan polisi kita kemarin, kita laporkan ada 3 pasal. Pasal 293, pasal 295, sama pasal 335. Pasal 293 itu isinya mengajak orang yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan memberikan janji-janji. Nah, seperti itu. Kalau 299 itu isinya adalah dia menyuruh menggugurkan kandungan dengan memberikan harapan-harapan. Contohnya dia memberikan pil, membilang ada pil dari Amerika yang bisa menggugurkan kandungan dengan baik. Seperti itu. Pasal satu lagi 335, itu adalah pasal perbuatan tidak menyenangkan. Ya, kalau sudah laporkan ya sebagai warga negara yang baik ya, saya akan datang bersama dengan kuasa saya. Langkah hukum kita adalah kami sebagai warga negara yang taat hukum menunggu. Ya, kita dipanggil. Beberapa hari sebelum melaporkan ke polisi, pihak Pipit pernah mengirimkan surat somasi untuk Agung. Isinya adalah permintaan untuk bertemu dan membicarakan masalah yang terjadi di antara mereka. Namun pihak Agung tidak dapat memenuhi permintaan itu. Satu dan lain hal ya, banyak sekali persoalannya. Ada persoalan yang orang yang sakit juga. Ada persoalan lagi juga, ada syuting juga. Kami sangat menghormati undangan dan somasi itu. Karena kita menghormati, maka kita segera pada tanggal 10 itu memberikan surat lewat fax. Setelah dilaporkan pihak Pipit ke polisi, apakah nantinya pihak Agung juga akan membalas melaporkan pihak Pipit ke polisi atas pencemaran nama baik? Itu biar lawyer saya Pak Gusti yang lebih tahu untuk selanjutnya. Kita kan sedang mempelajari. Ya, kita melihat bahwa semua orang di muka bumi Indonesia ini mempunyai hak sebagai pelapor. Ya, kalau begitu ya, dia mempunyai bukti yang cukup. Jadi ya kami tinggal menunggu sekarang gitu loh posisinya. Setelah kasus ini ditangani oleh pihak berwajib, apakah mereka akan berusaha menyelesaikannya dengan jalan damai? Pasal 293 yang kita laporkan itu merupakan delik aduan. Artinya apa? Klien kita masih boleh mencabut aduannya dia. Jadi kalau Agung Dumadi lihat kasus ini, gitu ya, dia datang aja gitu loh. Kita bisa damai-damai, kita cabut laporan pasal 293. Berdamai, apa yang mesti damai mas ya? Tadi saya berpikir dengan adanya kita memending sampai tanggal 18, kalau itu diterima maka kita akan mengadakan pertemuan. Ya, tadinya seperti itu. Tapi kan akhirnya besoknya tanggal 12-nya langsung ada laporan polisi. Ya bagi saya artinya dari pihak mereka sudah menutup pintu untuk melakukan sebuah musyawarah. Pada hari Kamis 13 November kemarin, Pipit juga telah melahirkan bayinya secara normal yang berjenis kelamin laki-laki di Rumah Sakit Cikini, Jakarta Pusat. Sayangnya saat cek dan cek meminta komentarnya mengenai persalinannya itu, Pipit belum bersedia diwawancara. Nggak bisa. Itu bisa. Aku sakit ini gak ditahan. Ya udah aja anak saya lah. Statusnya. Habis berkata apa ya, bapaknya kan nggak ngakuin. Ya berharap sih berharap, cuman aja ya nggak inilah, nggak terlalu banget deh. Saya tahu si Agungnya begitu modelnya. Tuduhannya atas dasar apa saya bisa dibilang saya bapaknya gitu. Kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti aja mungkin kali ya. Yang menarik dari kasus ini adalah kedua belah pihak kini telah sama-sama diwakili oleh tim pengacara terkenal papan atas. Bahkan sebagian pernah tercatat sebagai pengacara mantan Presiden Soeharto. Pipit diwakili oleh Ruhut Sitompul dan Hotma Sitompul. Sementara Agung diwakili oleh tim pembela dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution yang salah satu pengacaranya adalah aktor Gusti Randa. Lalu, kenapa para pengacara papan atas itu mau menangani kasus yang terbilang tidak besar itu? Kalau menarik bagi saya ini kasus terlepas dari klien saya ini seorang artis, tapi saya melihat ini seorang public figure ya. Jadi jangan dong gampang sekali ya dan menjadi presiden nanti di kemudian hari modus-modus seperti ini. Karena persoalan ini bagi saya sangat private. Yang menarik bagi kami dan terutama Bang Ruhut awalnya pertama, karena ini kan menyangkut saya bilang tadi, ini menyangkut wanita. Bang Ruhut bilang, ini mungkin menurut kepada Pipit, tapi mungkin banyak wanita lain hal seperti ini. Apalagi setelah kami bahas di pasal-pasalnya itu
sangat-sangat tipis ya sebetulnya. Berapa kali mungkin Mbak Ruth ngomong di TV nggak, kita pembuktian kurang, tapi kita harus menjalankan ini semua supaya Pipit mendapatkan hak-haknya sebagai orang negara.